Mengapa otot terasa lelah dan nyeri setelah melakukan pekerjaan berat atau berlari? Kemudian, bagaimana adonan kue atau roti itu bisa mengembang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Fitriani dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah, sebelum masuk ke materinya, mari kita ingat-ingat kembali mengenai katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan sejumlah energi. Salah satu bentuk katabolisme adalah respirasi. Nah, respirasi ini dibedakan menjadi dua, yang memerlukan oksigen disebut respirasi aerob, dan yang tidak memerlukan oksigen disebut respirasi anaerob atau fermentasi. Perlu diingat bahwa dalam respirasi aerob, oksigen itu berperan sebagai penerima elektron terakhir. Jika tidak ada oksigen, maka terjadilah respirasi anaerob. Respirasi anaerob umumnya dilakukan oleh kelompok mikroorganisme tertentu seperti bakteri dan juga jamur. Energi yang dihasilkan juga relatif kecil, yaitu hanya 2 ATP jika dibandingkan dengan respirasi aerob yang menghasilkan 38 ATP. Sedangkan terkait tahapannya, jika dalam respirasi aerob melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron, pada respirasi anaerob hanya melalui 2 tahap, yaitu glikolisis dan dehidrogenasi atau pembentukan NAD. Nah, respirasi anaerob atau fermentasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Lalu bagaimana sih prosesnya? Terus apa perbedaan antara keduanya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Kita ingat-ingat kembali, reaksi glikolisis itu dari glukosa ditambah 2 ATP dan mengalami sejumlah perubahan-perubahan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, tanpa adanya oksigen, asam pirufat ini tidak dapat masuk ke dalam siklus Krebs di mitokondria. Maka, asam pirufat akan mengalami reduksi secara langsung oleh NADH membentuk senyawa 3C, yaitu asam laktat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim laktat dehidrogenase. Nah, NAD yang dihasilkan ini kemudian nanti akan digunakan kembali pada proses glikolisis. Jadi ada siklus di situ. Kemudian fermentasi asam laktat itu dilakukan oleh sel-sel otot, bakteri asam laktat atau lactic acid bacteria seperti Lactobacillus dan beberapa jamur. Fermentasi asam laktat dari jamur dan bakteri tertentu dimanfaatkan dalam pembuatan keju dan juga yogurt. Nah, kembali ke pertanyaan yang awal tadi, mengapa otot terasa lelah dan nyeri setelah melakukan pekerjaan berat atau berlari? Jadi, pada sel otot juga terjadi fermentasi asam laktat. Pada saat berlari atau mengerjakan pekerjaan berat, tentunya dibutuhkan tenaga yang besar, sehingga oksigen juga dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, pada keadaan normal, mula-mula ketika pasokan oksigen masih banyak, asam pirufat akan masuk ke siklus Krebs. Namun, lama-kelamaan setelah beberapa waktu melakukan pekerjaan berat, pasokan oksigen akan menipis, padahal masih dibutuhkan energi yang besar untuk melakukan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, terjadilah proses fermentasi asam laktat. Dengan begitu, tetap dapat dihasilkan energi meskipun jumlah oksigen dalam tubuh terbatas. Lalu, apa hubungannya dengan nyeri? Jadi, asam laktat yang dihasilkan ini sebenarnya merupakan racun bagi sel. Oleh karena itu, timbunan asam laktat yang berlebihan dapat mengakibatkan otot terasa lelah dan nyeri. Asam laktat dari darah ini kemudian nantinya akan diangkut ke dalam hati dan diubah kembali menjadi asam pirufat secara aerob. Yang kedua, fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 tahap reaksi. Jika pada fermentasi asam laktat tadi hanya setelah glikolisis itu langsung dilanjutkan dengan dehidrogenasi, pada
fermentasi alkohol itu terdapat dua tahapan lagi. Yang pertama adalah pembebasan CO2 dari asam pirufat dengan bantuan enzim asam pirufat dekarboksilase menghasilkan asetaldehid. Di sini pelepasan CO2 dari asam pirufat kemudian menghasilkan asetaldehid. Seharusnya di sini ini ada asetaldehid, kita lihat di gambar yang lebih jelas. Nah, asam pirufat dibantu oleh enzim asam pirufat dekarboksilase melepaskan CO2 menghasilkan asetaldehid. Kemudian asetaldehid mengalami reduksi oleh NADH dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase menghasilkan etanol. Nah, kemudian NAD yang terbentuk di sini akan digunakan kembali untuk glikolisis. Kemudian, organisme yang melakukan fermentasi alkohol, contohnya adalah khamir atau yeast atau Saccharomyces. Khamir ini digunakan dalam pembuatan roti dan juga pembuatan anggur. Nah, menjawab pertanyaan di awal tadi, mengapa adonan roti bisa mengembang? Itu karena khamir yang digunakan dalam adonan roti mengalami fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol kan menghasilkan CO2. CO2 yang dihasilkan ini akan membentuk semacam gelembung-gelembung kecil yang kemudian dapat mengakibatkan roti itu mengembang dan ukurannya menjadi semakin besar. Kemudian persamaan dan perbedaan antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama, jumlah ATP yang dihasilkan sama-sama 2 ATP. Yang kedua, tahapan yang dialami fermentasi alkohol itu setelah glikolisis mengalami pembentukan asetaldehid, kemudian baru dehidrogenasi asetaldehid. Sedangkan asam laktat setelah glikolisis langsung mengalami dehidrogenasi asam pirufat. Selanjutnya, penangkap elektron terakhir pada fermentasi alkohol adalah asetaldehid, sedangkan pada fermentasi asam laktat adalah asam pirufat. Selanjutnya, produk yang dihasilkan. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 ATP, alkohol dan juga CO2, sedangkan fermentasi asam laktat menghasilkan ATP dan asam laktat. Kemudian, organisme yang mengalami fermentasi alkohol itu dialami oleh ragi atau yeast dan beberapa mikroorganisme lainnya seperti Saccharomyces. Sedangkan fermentasi asam laktat itu dialami oleh sel otot, bakteri asam laktat atau lactic acid bakteria seperti Lactobacillus dan juga beberapa jamur. Nah, mengulas kembali tentang tahap-tahap atau proses dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Yang pertama adalah tahap glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Nah, pada fermentasi asam laktat, asam pirufat ini langsung mengalami dehidrogenasi oleh NADH dengan bantuan asam laktat dehidrogenase menghasilkan asam laktat. NAD yang dihasilkan ini kemudian dapat digunakan kembali pada proses glikolisis. Sedangkan pada fermentasi alkohol, asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis terlebih dahulu mengalami pelepasan CO2 dengan bantuan asam pirufat dekarboksilase menghasilkan asetaldehid. Kemudian asetaldehid mengalami dehidrogenasi oleh NADH dengan bantuan asam pirufat dekarboksilase menghasilkan etanol atau alkohol. Sama seperti fermentasi asam laktat, NAD yang dihasilkan ini juga dapat digunakan kembali pada proses glikolisis. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.